Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Apakah masih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Semangat. Semangat. Nah, sebelum itu, Ibu akan mengabsen dulu siapa yang hadir ya. Absensi pertama, Akmal hadir? Hadir, Bu. Hadir. Dila hadir, Dila? Hadir, Bu. Hadir. Unad? Nadia Muda? Hadir. Hadir. Nah, Titi Agistia? Hadir, Bu. Hadir. Putri Paransucia? Putri Paransucia hadir? Mungkin sinyal jelek ya. Nurul Hidayah? Hadir, Bu. Hadir. Putri Paransucia belum hadir? Mungkin sinyalnya jelek. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan membagikan dulu materi PPT ya. Mohon semuanya memperhatikan. Nah, Ibu share. Udah ada? Sudah muncul semuanya? Udah, Bu. Nah, di sini kali ini Ibu akan membahas materi mengenai gerak lurus beraturan atau bisa disebut dengan GLB. Nah, gerak lurus dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak lurus beraturan, GLB, dan gerak lurus berubah beraturan. Tetapi untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya akan membahas mengenai gerak lurus beraturan saja. Nah, sebelum masuk ke dalam materi gerak lurus beraturan, di sini Ibu akan menanyakan, apa itu gerak? Ada yang sudah tahu? Gerak adalah sebuah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, betul. Apa yang dikatakan Akmal barusan yaitu, apa barusan? Perpindahan. Perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Nah, gerak sendiri ini memiliki pengertian perubahan posisi objek dari titik awal menuju ke titik tujuan. Nah, di sini pun ada jarak. Jarak juga ada panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tersebut. Sedangkan perpindahan yaitu perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Nah, di sini ada yang bisa membedakan jarak dan perpindahan itu seperti apa? Ada yang bisa membedakan jarak dan perpindahan itu seperti apa? Kalau jarak tidak mempunyai arah, kalau perpindahan mempunyai arah. Gimana? Kalau jarak tidak mempunyai arah, kalau perpindahan mempunyai arah. Ya. Nah, kayak gini aja ya, supaya kalian paham, Ibu kasih ilustrasinya. Misalkan Akmal mengendarai sepeda dari pertama titik awalnya ke arah titik timur. Nanti Akmal itu balik lagi menuju titik ke barat. Nah, Akmal titik tujuan acuannya misalkan 3 km, sedangkan titik kembalinya itu 2 km.
Jadi tinggal ditambahi saja. Jadi jarak antara titik acuan apa maksudnya lintasan ke timur sama ke barat itu adalah 5 km. Jadi ditambahin gitu jaraknya, paham? Oh, pelajaran digunakan ya, Bu. Ya. Kalau perpindahan, Kalau misalkan perpindahan itu apa sih maksudnya? Perbandingan. Jadi antara titik ke barat sama ke timur. Jadi perbandingannya berapa? Karena ke barat 3 km, sedangkan maksudnya salah. Kalau ke timur 3 km, sedangkan ke barat 2 km, berarti perbandingannya, perpindahannya 1 km. Gitu, paham? paham, Bu. Nah, langsung sekarang kita masuk ke GLB. Apa itu GLB? Ada yang tahu? Iya, gerak lurus beraturan. Gerak lurus Itu pengertiannya atau apa yang dimaksud dengan GLB gitu. Di GLB mah Bu, geraknya itu konstan, tidak ada perubahan kecepatan. Nah, betul. Nah, jadi GLB itu adalah gerak lurus beraturan yang dimana sebuah keadaan di mana benda bergerak dalam kecepatan yang tetap atau konstan. Maksud dari kecepatan tetap atau konstan, misalkan ada mobil yang berlaju di jalan tol, ya. Misalkan jadi kecepatannya itu tetap atau konstan. Dan gerak lurus beraturan ini bermula dari sebuah gerak. Kan kalian sudah tahu ya, Ibu sudah jelaskan tadi gerak itu seperti apa. Dan kalian sudah paham. Nah, ciri-ciri GLB. Di sini ada ciri-ciri GLB, silahkan sama Nadia Munawaroh dibacakan. Ciri-ciri GLB, suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan dan satu, pada lintasan berupa garis lurus atau masih dapat dianggap ini bukan. Maaf Bu, tadi lupa dipencet anggotanya. Ciri-ciri GLB, suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan bila menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut ini. Yang pertama, pada lintasan. Nadia kenapa ketawa? Ya udah Ibu bacakan aja ya. Jadi ciri-ciri dari GLB tersebut yang pertama ada pada lintasan berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai garis yang lurus ya. Kayak jalan di tol. Itu kan lurus dan kecepatannya bakal tetap sama, konstan dari awal sampai akhir. Nah, kedua, pada kecepatan benda tetap atau konstan. Kalian sudah paham kan kecepatan benda tetap atau konstan? Tidak mempunyai percepatan dan A-nya sama dengan 0. Nah, pada panjang lintasan yang ditempuh sama dengan luas grafik. Grafik apa? Coba itu apa? V itu apa? Kecepatan Terhadap kecepatan dikali perpindahan PS. terhadap perpindahan. Nah, yang selanjutnya ada pada kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbalik dengan waktu. Nah, di sini ada hubungan kecepatan dan waktu dalam gerak lurus beraturan. Coba Siti Adistia bacakan. Grafik di samping merupakan hubungan V terhadap T tersebut menunjukkan bahwa kecepatan benda selalu konstan, tidak tergantung pada waktu, sehingga grafiknya merupakan garis lurus yang sejajar dengan sumbu T atau waktu. Nah, bisa kalian lihat ini. V itu apa? Kecepatan. Berbanding lurus dengan waktu kan? Kalian bisa lihat sendiri bahwa kecepatan ini berbanding lurus dengan waktu. Bisa dipahami? Bisa. Nah,
Sekarang ada grafik kesamaan perpindahan suatu benda yang dipengaruhi oleh gerak pergerakan. Coba Nurul Hidayah bisa dibacakan. Nurul Hidayah. Coba Dila. Persamaan perpindahan suatu benda yang dipengaruhi oleh gerak lurus beraturan. Dari grafik hubungan S dengan P yang tampak pada gambar di samping, dapat dikatakan bahwa perpindahan suatu benda berbanding lurus terhadap perubahan waktu. Makin curam garis pada grafik ini, maka makin besar kecepatannya. Makin lama waktunya, maka makin besar pula perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, ini ada grafik yang ke atas itu grafik apa? Coba panah ke atas itu apa? Itu apa? Perpindahan. Yang ke samping? Nah, ini yang garis curam ini apa? Kecepatan. Jadi semakin apa ini? Semakin cepat. Maka waktu dan jaraknya sama. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, di sini ada contoh soalnya supaya Ibu mengetahui kalian bahwa kalian paham atau tidak. Silahkan jawab contoh soal tersebut. Ibu kasih waktu 2 menit. Ada yang sudah bisa menjawab? Jawabannya berapa? 2,5 menit. Berapa? 2,5 menit. 2,5 menit. Ibu buktikan ya, kita bahas bareng-bareng. Nah, diketahui dari tersebut kecepatannya berapa? 140 km per jam. Dirubah dulu menjadi meter per sekon. Jadi 40 meter per sekon. Dan delta X-nya sama dengan berapa tadi perpindahannya? 6 km. Dirubah ke meter jadi 6.000 meter. 1.000 ya. Nah, ditanyakan apa? Ditanyakan? Delta T waktunya, Bu. Delta T waktunya. Nah, sekarang kita jawab. Jadi rumusnya itu apa? Delta X sama dengan V delta T. Maka dapat diperoleh delta T pindah ruas ya. Dibagi per delta X dibagi Pi. Yang lainnya kemana ini? Ada, Bu. Delta X-nya tadi berapa? 6.000. Dibagi berapa tadi? Delta
Kecepatannya 40. 6.000 dibagi 4 berapa? 150 sekon. Jadi delta T-nya dirubah ke menit jadi 2,5 menit. Jadi dapat disimpulkan bahwa lama waktu yang diperlukan untuk menempuh perpindahan sebesar 6 km dan kecepatan rata-rata sebesar 44 km per jam adalah 2,5 menit. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada, Bu. Belum ada. Nah, di sini aplikasi gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang Ibu sebutkan tadi, mobil yang melewati di jalan tol. Yang kedua, ada kereta api atau kereta listrik yang sedang berjalan. Yang ketiga, ada kapal laut yang sedang menyeberangi lautan. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian video untuk biar kalian itu lebih paham. Nah, kalian simak baik-baik ya. Nah, guys. Ya. Halo teman-teman, welcome to Kia Academy YouTube channel. Liburan kemarin, Dayu pulang ke kampung halaman ayah. Dayu sangat menikmati perjalanannya karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyegarkan mata. Di kiri dan kanan jalan terdapat pohon-pohon yang membuat udaranya terasa segar. Namun kita harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau disiplin. Lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan. Mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Tahukah teman-teman bahwa kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus? Jadi, gerak lurus terbagi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak misalnya jarak, yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham beda jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke barat, maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya, teman-teman. Sedangkan perpindahannya 1 km. Karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km. Sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus perhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sekarang kita bahas GLB. Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau kecepatannya 0.
Besarnya kecepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T, dengan V adalah kecepatan dalam meter per sekon, S adalah perpindahan satuannya meter, dan T waktu dalam sekon. Pada GLB ada dua jenis grafik. Grafik antara kecepatan terhadap waktu dapat ditunjukkan oleh grafik berikut, dan grafik jarak terhadap waktu digambarkan dengan grafik berikut ini. Fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus, dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Nah, kan tadi kalian sudah Ibu berikan materi dan sekaligus video. Ibu ingin mendengar kalian, coba kalian simpulkan dari video tersebut. Sama siapa? Siapa aja yang jawab, silahkan. Boleh satu orang satu pendapat. Gimana? Dari yang tadi Ibu kasih videonya, boleh disimpulkan. Jadi, menurut saya, kesimpulan dari belajar tadi tentang gerak lurus beraturan, bahwa dalam gerak lurus beraturan terdapat sebuah kecepatan, arah, jarak, dan waktu. Ya. Nah, dalam hal tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu menjadi jarak dan perpindahan. Jika jarak dihitung dari bertambahnya kita menempuh suatu jarak gitu. Kalau perpindahan dari kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian dalam GLBB sebuah kecepatan konstan gitu. Jadi sebuah perpindahan dengan waktunya itu sama berbanding lurus dengan kecepatan. Sekian dari saya. Ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Silakan. Ada yang mau bisa nambahin lagi kesimpulannya tentang apa yang kalian tadi, kan Ibu sudah kasih video ya. Mungkin setiap orang kan beda-beda pendapat. Itu menurut Akmal. Dan Ibu ingin mendengar dari salah satu aja lagi. Jadi ada dua pendapat yang nanti akan Ibu sampaikan dan simpulkan juga. Yuk untuk satu orang lagi aja. Bu, GLB itu terdapat jarak dan perpindahan. Nah, kalau jarak itu yang apa sih? Tidak tergantung, tidak arah. Jadi kalau ke kanan 3 kiri 2 kilo, jadi itu semuanya dijumlahkan jadi 5 km jaraknya. Nah, kalau perpindahan itu melihat arah, kalau ke kanan 5 km dan ke kiri 3 meter berarti itu selisihnya berapa gitu Bu. Jadi yang dihitungnya itu selisihnya, itu perpindahan begitu Bu. Ya. Nah, benar seperti apa yang kalian sudah pahami dan Ibu sudah kasih videonya barusan. Jadi kesimpulan dari seluruh materi yang Ibu sampaikan, jadi GLB itu gerak lurus beraturan, yang dimana gerak lurus ini memiliki kecepatan yang konstan. Nah, seperti di jalan tol ya, yang mobil itu berlaju dengan kecepatan tetap dan sama, tidak mempunyai percepatan, dan percepatannya itu juga sama dengan 0.
Nah, jadi kelajuannya itu dari titik A ke titik B itu konstan sama. Nah, di mana gerak lurus beraturan ini bermula dari gerak yang di mana gerak itu adalah apa tadi? Perpindahan dari titik awal ke titik akhir. Nah, di mana dalam gerak ini pun juga ada jarak. Dan jarak itu adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Yang seperti dikatakan tadi oleh siapa? Saudari Dila, bahwa panjang seluruh itu ilustrasinya seperti tadi yang Ibu sampaikan, bahwa misalkan Akmal mengendarai sepeda motor. Dia itu menempuh jarak dari titik A ke titik B. Misalkan dari A ke B itu timur. Dan Akmal kembali lagi ke barat dengan misalkan 2 km. Jadi jaraknya itu ditambah 3 km yang timur sama barat. Jadi semuanya jaraknya 5 km. Sedangkan perpindahan yaitu perbandingan. Perbandingan dari yang tadi. Akmal ke barat berapa? Berapa tadi? 3 km. Dan Akmal ke maksudnya bisa Akmal ke timur berapa kilometer? 3 km. Ke barat 2 km kan? Jadi perbandingan dari seluruhnya berapa? 1. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, baik, kalau misalkan semuanya sudah paham, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan membagikan, jadi setiap kelompok ada 2 orang ya. Mau sama Ibu ditentuin? Iya, sama Ibu. Ya udah, jadi menurut absen masih aja ya. Iya, Bu. Bentar. Tugas. Nah, jadi kelompok pertama Akmal sama Dila. Kelompok kedua Si Akmal. Nadia Mutawaro dengan Nurul Hidayah. Kelompok ketiga Agis Hidayah sama Nurul Hidayah udah, sama Putri Karatia. Nah, untuk tugas dari Ibu bakal ada tugas nanti Ibu share di WA group untuk mengisi LKS. Jadi ada yang harus dikumpulkan dan untuk pertemuan selanjutnya Ibu harap kalian baca dulu mengenai gerak lurus. Dikumpulkannya kapan? Nanti lewat GC ya. Ibu jangan tereh-tereh ya, lamaan Bu pengumpulannya. Pengumpulannya kira-kira mau kapan? Deadline-nya. Minggu depan sebelum pertemuan sudah beres. Insya Allah Bu bisa. Ya, jadi Ibu Hamin 1 ya, Hamin 1 sebelum bertemu lagi dengan Ibu. Ibu kalau untuk kode classroom-nya gimana Bu? Ibu kasih link di WAG, WhatsApp group. Siap Bu, siap. Sama LKS, jadi nanti pengumpulannya di Google Form biasa. Dan akhirnya jangan lupa dikerjakan. Dan untuk pertemuan selanjutnya harap kalian baca materi selanjutnya mengenai gerak lurus berubah peraturan. Nanti sebelum masuk ke dalam materi Ibu akan memberikan sebuah tes agar kalian bisa
Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri saja dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya. Foto dulu, Cin. Screen. Bu, dipoto dulu. Kita chat Kalau nge-screen itu Cin apa? Krim. Ayo. Bu. 1, 2, 3. Nah, udah. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.